Jadi Mang Cibut banyak nih, manggung di luar. Iya, di luar negeri sampai 27 negara, Mang. Bener? Negara paling seru mana? Uzbekistan itu seneng. Enggak. Nanti dulu Bang, kita tuh ya. Enggak, gue cuma Kenapa Ji, kalian pada ketawa? Kenapa? Gue biasa aja loh. Iya, gue juga biasa, makanya gue nanya. Ji, lo mau nanya? Obrolan warung kopi, mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Yeah. Obrolan warung kopi, mari ngopi lalu tertawakan, mari ngopi lalu tertawakan. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Selamat datang di Coklat Kita Obrolan Warung Kopi. bersama saya Anji. Dan saya Ipang. Bang, gue kayaknya Anji aja deh Bang. Ya gue juga Ipang aja kali. Bang, kita garing gak sih Bang kalau bercanda? Ya emang harus garing. Kalau yang lucu udah banyak. Iya betul. Betul. Makanya kita itu perlu sesuatu yang garing emang dalam hidup kita. Biar ada balance aja ya. Ada yang empuk dan garing. Kan, nah itu garing. Itu garing, ya. Itu garing Ya tuh. kan harus angle-nya garing. Itu garing tuh. Nah sekarang kita lagi ada di Dejimakohi. Apa tuh artinya? Dejimakohi Bang tempatnya. Iya kan ada namanya nggak familiar nih. Mungkin Dejimakohi kopi. Enggak Biar lebih tegas, biar lebih nggak salah. Salah jalan kita nanya yang ownernya kali ya. Kan kita harus nanya sama yang ahlinya. Iya dong, kenapa dinamain itu, artinya apa, alasannya apa? Musisi ngomongin kopi. So tahu. Tahu. Emang dasar musisi ngomongin COVID. Kopi kali. Musisi ngomongin kopi. Kelebihan deh. Kita panggil aja Bang ya. Kita panggil ownernya. Kita panggil owner dari Dejimakohi. Kang, apa kabar Kang? Salamannya Iya, gimana Kang. sih? Kenapa? Oh iya. Lagi dibikin. Oh udah dibikinin kopinya Kak? Ada suges nggak? Kalau dari Dejima nih, apa yang paling keren, paling enak kopinya? Suges dari Akang. Kalau kita sih sebenarnya kita nge-suggest-nya ke espresso base sama manual brew coffee. Jadi sebenarnya kita nggak terlalu nge-upselling kopi-kopi kekinian kayak kopi susu gitu. Atau Saya kopi mocha banget. yang lagi rame. Saya memang kopinya sukanya kopi-kopi yang natural gitu ya. Memang basicnya kopi itu seperti apa. Karena memang Tiba-tiba berubah aliran gini dia. enggak Bang. Enggak. Ya, lo Jadi kemarin di kita kopi-kopi modern ya cuman sekedar ada aja sih. Oh, tapi tetap ada. Tetap ada karena nggak bisa dipungkirin lah Bang, pasar banyak yang minta ke sana. Cuman kalau ada yang datang gitu baru-baru ke sini bingung mau pesan apa, kita pasti ngarahinnya ke sana. Oke, ke Manual espresso brew base. coffee kalau nggak espresso base. Bener-bener rasa kopinya jadi yang kita. Iya, heeh. Kopinya kebanyakan dari mana? Beans. Kita Beans, kalau beans sebenarnya kita macem-macem sih. Kita sering ngambil dari Gayo sering, dari Toraja juga pernah. Cuman memang yang lagi kita fokusin tuh sekarang kita ngeluarin kopi-kopi dari Jawa Barat. Seputar Garut, Bandung. Kebanyakan di Bandung Selatan sih. Karena saya sendiri kan ada kerjasama ya. Saya ada kerjasama sama 2 tempat di Bandung Selatan tuh. Yang satu di Kamojang, kita kerjasama sama Yayasan Dau Pasundan namanya. Nah itu mungkin sekitar ya 2-3 bulan lagi lah kita bakalan rilis satu produk tuh kopinya single varietas semua. Oke. Nah satu lagi tuh Satu bulan lagi berarti panennya nih, panen. nunggu panen raya. Kalau sekarang udah mulai ada yang panen, cuman masih dikit Bang.
masih kurang bagus lah. Di bulan ini kan, Juni kan, ini kan. Harusnya sih Mei, April, Mei itu harusnya udah masuk masa panen biasanya. Cuman karena musim hujannya panjang, jadi masih mundur, ngaruh. Makin panjang musim hujan, panen tuh makin mundur. Karena proses pengeringannya apa? Karena si buahnya? Pertumbuhan buah sih. Pertumbuhan buah, pertumbuhan buah, unsur hara terbawa sama air hujan. Sama air hujan ya tanahnya ya. Iya. Gitu, Nji. Di sini kita nggak main hara. Haram. Tunggu, tapi Suka absurd sorry Kang, gue tadi tiba-tiba outside gitu. Enggak, tapi ngomong-ngomong di Dejima Kohi itu apaan Kohi? Kohi itu sebenarnya bahasa Jepang, artinya kopi. Nah, Dejima sendiri kita ngambil dari nama pelabuhan di Jepang. Itu zaman era Perang Dunia Kedua. Pelabuhan Dejima tuh dijadiin sebagai pelabuhan tempat jalur keluar masuknya barang ke Jepang. Entah itu impor atau ekspor, nah jalurnya tuh dari pelabuhan Dejima ini. Salah satunya kopi masuk ke Jepang lewat sini. Kenapa Jepang? Suka aja sih, saya suka unsur ke Jepang-Jepangan. Enggak, kenapa? Jadi suka aja karena suka aja sama Jepang? Pertama suka, kedua saya pernah ya baca-baca satu artikel. Waktu kopi masuk ke Jepang, Jepang tuh lagi kena bom nuklir, Hiroshima sama Nagasaki. Nah, karena kejadian itu, di Jepang tuh sempat kopi itu jadi sakral. Berapa ya? 49 berarti ya? 4950 ya. Nah, karena kejadian itu, kopi itu di Jepang sempat jadi sakral nih. Karena jarang? Karena historis sih sebenarnya, nilai historisnya jelek gitu. Pas kopi mulai masuk, pas kena bom atom, jadi nilai historisnya kan jelek. Sehingga kalau di sana tuh ada satu tempat namanya Daibo. Itu dia kayak gerobak mungkinnya kalau di kita. Tapi kalau orang ngopi di sana tuh yang diem, nggak ada yang ngobrol, bener-bener dihayati gitu nilai historisnya. Menikmati si cangkir kopi. Enggak bang, lagi berantem sama pasangannya, diem jadinya. Enggak, karena nggak ada. Kenapa nggak sudah Kang? Kayak head kopi gitu misalnya. Anjurit. Dulu nggak kepikiran sih. Kenapa? Nggak kepikiran. Memang lagi sukanya waktu itu. Udah gitu saya kan waktu itu lagi suka-sukanya manual brewing nih. Nah memang manual brewing itu pertama kali diciptainnya di Jerman sebetulnya. Oh di Jerman ya? Melita Benz namanya yang bikin dripper manual brewing pertama tuh. Oh kenapa nggak tahu di orang-orang Jepang-Jepangan gitu ya? Nah justru tren pertamanya malah di Jepang tahun-tahun 2006, gitu. 2007 disebutnya third wave lah. Makanya jadi ke Jepang-Jepangan ya. Karena dulu kita kan dulu nggak di sini tempatnya. Kita punya tempat kecil cuman segede pos satpam dan itu memang jualnya manual brew semua. Nggak jual kayak sekarang gitu, nggak ada mesin, nggak ada. Jadi bener-bener fokus di manual brew aja. Nah dia pertama kali dipeloporin di Jepang kan. Jadi kita ngambil namanya ke sana. Oh berarti bukan Dejima Kohi kopi, tapi ya Dejima Kohi aja. Ya. Ada yang nanya nggak orang-orang kesini? Kohi itu apaan sih gitu? Nggak ada ya? Enggak sih kayaknya kalau sekarang. Kalau dulu mah banyak awal-awal buka, sekarang kayaknya udah nggak pada penasaran. Udah tahu juga ya. Udah tahu. Karena tadi dari siapa? Si pelabuhan tadi, terus itu salah satu pelabuhan yang ya jadi jalur keluar masuk. Kang, apa yang menurut Akang nih kenapa orang-orang harus ngopi di sini? Bisa dibilang mungkin satu kualitas mungkin ya. Saya berani ngadu lah sama coffee shop lain di sekitar sini gitu. Apa karena punya roastingan sendiri juga? Salah satunya juga itu. Seberapa detailnya untuk masalah roastingan di sini? Kalau di sini terus terang nih ya kan ya, bukannya sombong nih. Ya. Kalau saya QC di sini memang ketat. Jadi misalnya kopi baru di roasting itu 24 jam kan QC-nya dari berry apa roastingan doang? Mulai dari berry, jadi beans, apa cuma di roasting aja? Dari berry sampai jadi kopi di gelas. Anjir, detail dong. Cuman karena kalau di hulu gitu di kebun kan kita memang ada tim yang lain, udah ada yang ngurusin. Jadi saya fokusnya lebih ke yang di hilir sini, mulai dari hasil roastingan sampai output cup kopi di gelas kayak gimana. Ini roastingan hanya untuk di internal aja atau? Enggak, kita jual keluar juga kok. Kita jual keluar ya lumayan lah bang. Oke, mesinnya berapa?
Mesin saya tuh kapasitasnya 8 kilo. Wah, gede. Itu saya terus terang begitu udah saya cobain nih hasil roasting 24 jam saya cobain. Kalau menurut saya kualitasnya nggak oke, itu dibuang. Wih, Nggak dijual. nggak dipakai lagi. Wih, ini dia. Latte, Itu apa? latte. Punya Anji. jadi Enggak lah, gue nggak kekinian gue. Kopi ke-updatean. Kan gue tadi pesennya coba itu. Oh, mau ini juga. Tubruk dong. Mau tubruk juga, ya. Jadi kalau yang penasaran ya silahkan dicoba. Tapi Ya. tadi kopi gue itu terlalu tinggi. Ganti dong, gue minta diganti sekarang. nanti boleh. Itu pasti kita tarik. agak lebih Gue minta body. ganti dong karena Lu gue belum minum, Ji. enggak, gue nggak suka yang kekinian gini gue. Dan buat teman-teman, pokoknya sobat coklat yang pengen cobain dan kalau misalnya kamu ngerasa kurang enak kopinya bisa langsung Bisa diganti. diganti lagi. Datang aja ke Dijima Kohi. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Bang Ipang, kalau misalnya kita aransemen agak-agak beda gimana ya? Seberapa bedanya sih yang harus kita buat? Kita kan lagi di Bandung nih. Terus kita tuh banyak ke apa ya? Grassroots gitu kan. Grassroots, warung-warung kopi yang Ya, di mana-mana ya. gitu. Kebetulan kita lagi di Jawa Barat, kita pakai aransemen agak Jawa Barat gitu. Maksudnya dengan instrumen, dengan Iya. tambahan instrumen tradisi sini gitu. Belum kebayang sih. Gimana ya? Belum kebayang. Gimana ya? Mesti ada pancingannya sih, Ji. Harus ada pancingan ya. Yeah. Weh. Boleh juga ya. Enggak, maksud gue boleh juga tau gak apa bang? Apa? Acting lo. Kita datengin aja narasumber kedua. Kang Jimbot. Kang Iwan Jimbot. Iwan Jimbot, sedang. Kang Anji sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Kang. Gimana, Kang, kabarnya? Ya beginilah, di warung kopinya harus merokok dulu saya. Harus dong. Oh iya dong. Tapi Jangan kopinya lupa. mana ini? Wah, ya, Kok Kopinya belum ada nyampe. sih? Kang, kopi saya belum ada loh, Kang. Kang Iwan Jimbot. Kang Jimbot, pesan kopi juga? Apa, Kang Jimbot? Apa? Tubruk, apa? tubruk deh. Tubruk. Tubruknya nambah satu lagi ya? Gimana, Ji? Gini Kang Jimbot, kenapa sih memilih musik tradisi? Saya memilih musik tradisi karena bapak saya sebagai musisi tradisional. Oh, dari Bapak. Turunan. Karena bapak main alat musik kendang Sunda di daerah di kampung. di mana tuh Di mana kampungnya? Di Ciamis. Ciamis, oke. Tasik Ciamis perbatasan di kampung. Bapak itu sampai menyekolahkan anak-anaknya 7 bersaudara dari Gendang itu. main musik gitu. Jadi bukan memilih karena mungkin karena ada Kebiasaan ya? sehari-hari mendengarkan, mengikuti bapak manggung dari kampung ke kampung, dari hajat ke hajat, yang wedding kayak gitu. Kalau di daerah kan gitu kan. Akhirnya tertarik. Akhirnya karena lingkungan, karena keluarga, akhirnya ya selalu terkontaminasi, itu ya mengikuti alur bapak gitu. Terus instrumen yang pertamanya apa berarti? Kalau Bapak kan gendang, Bang Jimbot apa? Dulu saya kali kecil main sulingnya bukan dari suling bambu, dari pohon gedang ini kayaknya. Pohon gedang. Itu batang gedang, pepaya. Iya. Karena kan- Iya. Gue juga dulu suka gitu tuh bang. Pakai plastik. Tapi bunyinya salah-salah doang. Pokoknya yang penting ada bunyinya. Itu awalnya kan jadi di kampung itu kan ada gamelan, ada instrumen, ada apa. Tapi kan saya belum bisa waktu TK itu kan masih. Malah milihnya suling, alat tiup. Ya ada yang bisa ditiup gitu. Tiup. Akhirnya. Jenisnya tiupers berarti. Akhirnya dari sana ya tumbuh dewasa merantau lah ke Bandung. Oh, dari Ciamis Dari tadi Ciamis. Merantau ke Bandung. sejak SMP. Tetap masih suling itu. Tetap
belajar suling, akhirnya ya berkembang alat musik tradisional semua. Semua dari mulai gendang, gamelan, sampai nyanyi. Targetnya dulu apa sih, Bang? Kenapa tradisional? Emang udah ada target bakal ini dari sini, ini kendaraan gue buat go internasional atau rekaman atau ya udah bikin lagu aja? Enggak, dulu sebenarnya saya musik seneng semua pun gitu ya. Sampai pernah ke kakak saya minta gitar waktu SD. Minta gitar, belajar gitar. Tapi karena memang keluarga kental di tradisional, kakak saya juga sampai semua jadi dalang, ada yang jadi pengrajin alat musik, pembuat kecapi, pembuat suling, gamelan segala macam. Jadi 7 bersaudara itu semua di musisi tradisional gitu. Akhirnya ya bukan pilihan ya, karena mungkin ya kultur yang udah terbangun dari awal gitu. Ada berapa alat musik yang Kang Jim buat kuasain? Alat musik tradisional gitu? Kalau secara profesional, bukan profesional ya, tapi sedikitnya saya belajar basic karena sekolah dulu pernah di Karawitan. Sekolah tingkat SMA gitu, sekolah musik Karawitan itu ya. Jadi semua instrumen itu belajar, dari mulai gendang, kecapi, suling, ya vokal tradisional, terus gamelan. Nyinden berarti ya? Ya kayak Bukan, nyinden kayak alok-alok kayak gitu, kayak nyanyi-nyanyi sinden gitu, Sunda. Tapi laki-laki gitu lah. Nah kalau laki-laki tuh bahasanya apa sih istilahnya kalau nyinden? Laki-laki biasanya ya disebutnya sama sih, kalau istilah vokal ya, kalau istilahnya, kalau ya sinden itu lebih ke wanita gitu. Kalau laki-laki ada juru alok. Juru alok itu juru ya vokal laki-laki lah istilahnya. Tapi notnya sama kayak gitu? Sama, notnya sama gitu. Notnya sama. Kayak gini lah, kalau dicontohkan. Mun urang eling wiwitan tang tu moal kamalinan laku lampah pakai aturan hiru moal kesasar kalampah. Nah kayak gitu ya curhat ngobrol-ngobrol gitu tapi dengan not-not Sunda gitu, nada-nadanya yang memang terbatas karena pentatonis kan. Pentatonis. Jadi pasti kesana dulu gitu sih gitu. Kayak gitu. Nah pasar musik tradisional itu kalau di Indonesia gimana? Sering manggung atau kayaknya saya agak jarang ya, maksudnya menemui event-event dengan musik tradisi, kecuali memang ada event khusus gitu. Pasarnya sih di tradisional emang ada perubahan ya. Kalau dulu mungkin ada masa ke masanya di tradisional gitu, di era wayang golek, terus ada di daerah-daerah di Karawang itu ada bajidoran. Secara keseluruhan biasanya rata-rata ya kita main di wedding, nah segitu. Karena udah jadi fakam gitu, kalau yang nikahan itu harus ada musik suling, musik tradisional. Kalau di Jawa Barat tapi ya. sekarang udah kadang nggak ada. Sekarang karena beralih gitu ke organ tunggal gitu, ke apa gitu, jadi hampir terkikis gitu. Terus di mana manggungnya? Nah, Seenggaknya kan karena panggung gini bang ya, panggung selain untuk mencari uang nih, kalau misalnya musisi, itu juga buat sarana bukan apresiasi apa namanya? Sarana untuk tampil gitu. ya. Iya kan? Nah itu di mana berarti? Nah, Aduh, aduh mantap pisan. Jadi ya nih, nah satu nih kita rebutan nih. enggak gua. Ya deh, ya udah deh, lo yang senior bang, nggak apa-apa. Itu, Enggak apa-apa, ntar juga lo ngerasain gitu. tapi sekarang Mas Ipang, Mas Anji, Ya. Musik tradisional lebih banyak sekarang. Kalau saya yang tahu, gitu. Di Indonesia. Di Indonesia udah mulai tumbuh gitu, udah mulai rasa memilikinya udah mulai, anak muda sekarang udah mulai gitu. Yang saya tahu karena banyak pencetus-pencetus atau legendaris-legendaris yang memberikan referensi. Kayak almarhum Kang Ibing, terus Darso, kayak gitu kan dia sedikitnya memberikan spirit gitu ya buat musisi-musisi di tradisional gitu. Kalau ngomongin referensi kayak gitu tadi ya siapa? Kang Dul Sumba, segala macam. Bang Jimbot nih sempet gak kepikiran bikin album atau ngerilis album? Apa memang sudah? Sudah. Saya sudah mencoba bagaimana caranya si musik tradisional intinya bisa diterima di kalangan anak muda sampai dari Jawa Barat, Indonesia sampai keluar negeri gitu. Bagaimana caranya sih biar diterima gitu, karena kalau memang bukan jelek gitu ya, kalau terus begitu ada merasa jenuh gitu. Selalu begitu. Bagaimana sih dikembangkan biar anak muda tertarik. Contohnya kayak Karinding.
Karinding. Ah, Ya. karinding. Ketika alat musik karinding biasanya digunakan untuk pesta rakyat atau untuk ritual. Ada Kang Manjasan. Iya. Terus ada band-band yang lain gitu, yang tadinya punya masa gitu, punya masa. Terus dia membawakan alat musik bambu dengan genre pakaiannya nggak harus pakai pangsi, nggak pakai itu, dengan natural apa adanya. Itu jadi daya tarik yang toh kesenian Sunda ini bisa jadi gaul juga gitu. Dengan pesannya aja udah bisa jadi gitu. Tapi kan sekarang responnya di luar ekspektasi nih, Mang. Yang saya sempat tahu, jadi Mang Jimbot Banyak nih, manggung di luar. Iya, di luar negeri sampai 27 negara, Mang, bener? Kurang lebih 27 negara. Tuh. Gokil. Ya. 2005 saya ikut dengan salah satu lembaga. Saya kuliah di Unpad dulu. Oke. Di Unpad. Itu Jadi kemana tuh, Mang? Itu saya ya kuliah di Unpad, itu ada pertukaran mahasiswa melalui budaya. Dan itu ada timnya gitu. Dari biasa kita membawakan konsep inilah tradisional kita gitu, kayak tarian, ada rempak kendang, ada apa. Nah, setelah dari Unpad 2007 saya masuk ke ruang-ruang publik, Mas Anji. Jadi di sana saya basic tradisional ketemu dengan di ruang-ruang publik itu berbagai musisi. Dari mulai musisi ada pop, ada jazz, ada blues, ada eksperimental musik, ada metal, ada funk, macam-macam gitu. Akhirnya saya bawa ulut musik kecapi dan suling. Oh, kesenian itu luas ya, gitu. Iya. Musik itu luas, tidak hanya ini gitu. Tapi ini banyak jadi sumber referensi buat saya. Akhirnya saya mencoba berkolaborasi. Itu akhirnya sampai bisa diundang ke secara pribadi ke tiap negara gitu. Secara pribadi, maksudnya? Secara pribadi itu bukan melalui lembaga, bukan dari pemerintahan. Oh, jadi langsung dari sana? Ada musisi yang datang ke Bandung Workshop di dari sini. Spanyol, dari Belanda, terus dia lihat alat musik kecapi ini unik ya, menurut dia gitu ya. Iya. Terus dicoba, dia yuk kita ngejam bikin itu. Akhirnya kita bikin album, bikin karya dan sama dia dijual di Eropa gitu. Ya akhirnya kita diundang ke sana untuk perform. Oh. Jadi secara nggak langsung sebenarnya musiknya Kang Jimbot ini lebih banyak dihargai di luar dong. Iya, justru di sini mah jarang gitu, justru lebih banyak di luar. Perasaan saya gitu. Terakhir aja kemarin di Aljazair, di Belanda, di Perancis sebelum Covid. Dan itu di Jepang, di Perancis, di Inggris. Jago berarti bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris nggak bisa mas sampai sekarang. Serius. Lah, nggak bisa sampai sekarang. Nggak bisa. Terus komunikasi gimana? Ngobrolnya gimana ngobrol? Bahasa Tarsan. Ya kayak gini kalau komunikasi gitu ya. Karena dari seni, dari musik itu kan apa ya? Ada sesuatu ikatan rasa gitu, batin gitu. Jadi kami nggak bisa ngomong, saya nggak bisa kayak gini lah. Pernah pengalaman waktu tahun berapa ya? Saya baru bisa email. Oh, Bisa email orang yang bikinnya gitu. Cuman cara bukanya gimana? Oh gini gitu. Menggunakannya gini. Jadi saya itu lagi ke teman-teman yang di Eropa tuh. Nanti kalau mau undang ini pakai email ini aja ya. Oke. Ya oke ya. Understand cepat gitu. Akhir waktu itu dia sampai ngirim itu email. Dia kenal yang undang saya gitu. Itu udah ngerasa saudara. Panjang banget. Pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Inggris, hello, bla 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 bla. Aku ya nggak bisa balas, cuman balasnya I miss you. I miss you itu kan, karena aku bingung gitu kan, nggak ngerti translasi Google, ngerti apa I miss you gitu. Udah dia teh nggak dibalas lagi. 3 hari kemudian dia balas lagi, bahasa Inggris lagi, I miss you lagi aku balas. Dan ketiga kalinya dia mungkin pusing ya dia pakai translator bahasa Indonesia. Jimbot, aku udah tahu Jimbot kangen sama saya juga kangen. Bukan jawabannya I miss you, ini pertanyaan saya akan undang Jimbot tanggal segini, bulan segini, paspor kamu udah siap atau gini-gini. Salah Bukan respon. balangan. Ya itulah kelemahan bahasa Inggris di sini. Jadi seperti itu. Itu pengalaman itu sering itu, bahkan orang pusing itu lewat email langsung pihak telepon gitu. Tapi itu udah kebukti dong, artinya untuk 27 negara tadi I miss you itu bisa berhasil Bisa gitu ya. berhasil. Berarti gitu bang caranya kalau Iya, lo jadi kalau banyak- besok lo buka email ada apa-apa lo jawab I miss you aja. Ya gue juga ada beberapa penawaran endorsement dan lain-lain gitu, gue nggak ngerti kan. I miss you gitu aja kali. Iya, mungkin akan dibilang gila lo. Ya enggak lah kalau pakai bahasa Indonesia. Tapi dia gue mungkin bingung, lo selalu pakai ini dong Kang? Berarti pakai translator kalau ke luar negeri? kalau Ada teman. Iya kalau dong, udah pasti keluar, biasanya dia udah nyiapin IO-nya di sana. Kalau ada Orang acara Indonesia. kadang orang
misalkan di Jepang orang Jepang yang bisa bahasa Indonesia Oh, disewa gitu. gitu. Iya, iya. Jadi tapi di momen-momen tertentu Oke. kalau misalkan ada preskon ada apa baru Negara paling seru mana? paling seru di Uzbekistan itu seneng. Lu mau nanya? Karena enggak. Nanti dulu Bang, kita tuh ya. Enggak, gue cuma Kenapa Ji, gua kalian bilang- pada ketawa? Kenapa? Gue biasa aja loh. Iya, gue juga biasa, makanya gue nanya, Ji lo mau nanya? Gitu. Enggak Bang, emang ketawa masalahnya. Enggak. Gua enggak. Coba kita ulang tadi, coba kita reka ulang adegan video ketika ngomong Uzbekistan. Ini aja. Enggak asiknya kenapa asiknya? Kita nggak boleh suuzon, Bang. Iya. Itu paling asik di Uzbek. Salah satu festival Maluta terbesar gitu ya di Itu festival budaya. budaya. Dalam arti di Uzbek itu sampai presidennya turun gitu. Sampai di satu tempat Samarkand ada depan masjid-masjid gitu ya. Terus panggungnya di tengah. Terus penontonnya hampir 50 negara hadir. 50 Penuh berarti? dari berbagai musisi 50 negara. Jadi di sana tidak hanya ya mau budaya apapun gitu, mau jazz, blues, apa segala macam tampil di sana. Gitu. Oh, berarti ini bukan acara tradisional? Bukan acara tradisional. Acara musik aja? Acara musik gitu. Berarti maksudnya secara profesi Mang Jimbot tidak diklasifikasikan tradisional dong? Enggak, ya kalau medianya ala Medianya musik, tapi kalau udah main musik ya kita ya musik kalau menurut saya dengan teman-teman di luar ya musik bahasa universal gitu. Keren. Jadi enggak disekat-sekat ini Nah. ini kalau makanya kenapa sering diundang keluar ya I miss you. tidak bukan I miss you. Sudah itu ya inilah gitu musik itu dengan melulu bukan nggak mau saya main gitar, saya pingin bisa harus bisa gitu, tapi mungkin karena keahliannya di alat musik tradisional ya cara pesannya melalui media itu. Ya artinya kan secara referensi juga Mang Jimbot bukan cuma melulu dengerin musik tradisional kan, musik Enggak, pop, musik rock. Gitu. saya senang tuh dengan Led Zeppelin, Wih, terus Bob Marley, pernah terus dicoba Rolling Stone. pakai kecapi gitu Dengan lagi? teman-teman pernah sering, teman-teman. Kalau itu, hah? Pakai. Coba dong, capi dong. Katanya musik bahasa universal. Ini juga yang dibikin sama keluarga Mang Jimbot? Nah ini buatan kakak saya, adik saya. Oh, oke. Ini dibikin, ini namanya kecapi sitter. Kecapi sitter, ada kecapi indung yang besar buat lebih ke klasik gitu ya. Kalau ini mah lebih ke ya kayak pop, kayak apa gitu. Berarti kalau misalkan kayak tadi yang Mang Jimbot bilang musiknya siapa, Rolling Stone atau Bob Marley itu bisa dimainin? Bisa, cuman kita harus karena kebutuhan not gitu ya, nada dasar. Kita sekarang anak-anak udah mulai mencoba mengembangkan gitu. Jadi ini diatonis, ininya pentatonis gitu. Oh, oke. Udah bermain gitu. Kalau Jimbot tetap dengan originalitasnya ya pentatonis, tapi dengan bagaimana cara membawakannya aja. Ya, karena kadang-kadang nada-nada pentatonis itu nggak masuk ke dalam diatonis, Iya, iya. ada yang beda gitu. Nah, Agak-agak miring-miring gitu. ya karena saya diundangnya main musiknya bukan pattern, bukan struktur, kebanyakan masanya gitu. Jadi bermain improv, Oke. eksperimental, eksperimental musik. Jadi jebredwe gitu. Ini maksudnya jadi ke sana Mang Jimbot sendirian terus berkolaborasi dengan musisi-musisi lain? Jadi Oh. kayak kemarin waktu di Jepang ada dia udah hampir 70-80 tahun profesor dia, seorang guru besar musik gitu. Dia main musik gitu, bawa alat gitar Jepang tradisionalnya gitu, dengan alat itu saya bawa kecapi. Terus si promotornya yang dari Jepang, Jimbot nanti kamu kolaborasi ya sama Yumiko ini si profesor. Enggak, komunikasi ini nada dasarnya di sini ya. Terus cuma dikasih waktu 20 menit ya tampil. Main aja gitu. Jadi ya itulah bahasa musik ya bahasa universal. Gitu. Saling feeling, saling Semuanya bisa feeling. nyambung. Nah ini kita nanti di segmen 3, Ya. di Anjing Jam kita akan bikin sesuatu. Menurut gue sih kita bicara dari yang sisi ini Bang ya. Sisi kenapa musik tradisi itu lebih banyak dihargai di luar negeri dibanding di Indonesia. Ya. Dibanding di negaranya sendiri lah. Menarik. Menyambut segmen itu, Kang Jimbot main dong. Coba, Apa kek, coba, mainin coba, apa coba. kek. Ini main pakai ya. Hello my friend, how are you today? We are come from
from hand display. Hello my friend, hello my friend. How are you today? How are you today? Hello my friend, hello my friend. We are come from hand display. Kita akan kembali lagi Lembur di obrolan coklat kita, obrolan warung kopi. Jadi baraya, dulur selembur, urang karumpul babarengan, sawuyunan. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Gitu weh. Kok jadi ngarang? Kok jadi ngarang sih, Kak? Kok jadi ngarang? Kan bener kan? Obrolan Ah, warung kopi, Ah. mari ngopi, lalu tertawakan diri sendiri. Urang jadi yang seri oke, bener nih serikan diri. orang mah mau ngetawain Kang Jimbot aja. aduh. Tapi seru ya. Tapi enak bener. Tiba-tiba suasananya langsung berasa beda. Dari tadi kita di mayor biasanya Ya, di tiba-tiba mayor, iya, jadi di minor. Di minor ya? Di minor jadi Obrolan warung kopi. Gak, Bang. Bang, jangan, Bang. Enggak, udah. Mungkin Udah, kalau Kang Jimbot misalnya, lah, udah. mungkin kalau kita mempelajarinya sebentaran lah ya. Ya, Bisa lah, ya, gitu, bisa. ngulik-ngulik. Tapi Tapi kayaknya- mesti ngulik. Tapi kayaknya Enggak deh. enggak biar kebiasaan kan? Iya. Kebiasaan. Kita terusin obrolan. Kang Oke, Jimbot. siap. Tadi saya tuh tertarik sama cerita-cerita lucu yang masalah bahasa Inggris yang I miss you gitu. Ada lagi nggak cerita lucu? Selama Banyak. di luar gitu. Kalau di luar mah ya nggak akan habis satu hari lah. 2016 saya dengan musisi di Bandung ikut ke sana, ke Inggris waktu itu, ke London. Di London. Ya, 2016. Jadi tidur di apartemen di sana teh kan bisa masak ya, karena wah kebayang kalau bikin sesuatu gitu kalau masak gitu. Masak makanan Indonesia. Makanan Indonesia Nah. gitu, karena kalau makanan luar negeri mah kan pasti tomat deui nu karar itu lah, teuing naon nu baru leuwih garar itu gitu. Nah, saya teh dengan teman, tapi saya teh malu sama teman teh. Wah, ini teman saya udah nggak tahu, baru barengan gabung. Pikiran saya dia pasti jago bahasa Inggris. Ya. Saya malu gitu ya, ceritanya dari apartemen yuk kita cari supermarket lah cerita. Belanja. Supermarket itu jalan-jalan terus nggak punya wifi, nggak punya apa gitu. Nah, adalah supermarket teman saya teh namanya Uwi Seniman Bangun Pagi itu. Dia pakai ikat, pakai pangsi hidung, pakai hidung. Siapa namanya? Uwi dia orang Seniman Bangun Pagi lah, Seniman Bangun Pagi ada si Uwi. Oke. Saya teh malu lah gitu, sering keluar pasti nyangkanya saya jago bahasa Inggris dan saya teh jaga image gitu ya. Nah, akhirnya di supermarket saya bilang ke dia, karena dia wah percaya ke saya sering keluar gitu, Kang Wi di Inggris mah nggak boleh masuk kalau yang pakai baju hitam-hitam. Oh gitu. Dia nunggu di luar gitu, ketahuan sama wah sih bodoh cete, tapi dia nggak ngerti apa-apa. Maksudnya saya teh disuruh nggak boleh masuk, sama saya malu. Saya Biar nanti gak mau ketahuan, belajar, iya, 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 iya. suruh aja di luar situ. Oh gitu, iya. Yang baju hitam-hitam nggak boleh. Aku kebetulan nggak baju hitam gitu, putih-putih kayak gitu, masuklah ke dalam. Nah ceritanya kan tahu kalau di supermarket nggak tahu lah namanya apalah supermarket lah gitu. Oh ini telur, kelihatan telur kan. Oh ini beras, kelihatan beras. Ada minyaknya, kelihatan minyak kayak gitu. Tujuannya mau bikin nasi goreng, gitu. Ya beli beras, beli telur, beli itu segala macam. Nah, kan kalau di luar masih Alfamart penjaganya cuma satu biasanya gitu kan. Cuman kasir doang, jarang kayak di kita banyak kan. Wah, karena itu. Gitu. Nah aku tuh bingung, apa sih kan kalau masak nasi goreng harus pakai bumbu. Pakai bumbu, pakai garam. Garam dong, pasti dong. Garam, aku Iya. garam gitu. Tapi di kita mah kan garam teh kelihatan bentuknya gitu kan, gambarnya. Atau ada tulisannya. Ada tulisannya, garam. atau kertas meja, apa gitu. gitu ya.
Di sana mah kan jarang pakai kayak toples kayak gitu apa sih toples Iya, kayak iya. botol-botol gitu. Kemasan. Aku bingung itu cari garam dan aku nggak ngerti garam itu bahasa Inggrisnya apa. Oke, jadi terus nanyanya gimana? Aku teh, aduh garam nanya ke si penjaga kasirnya. Sorry sus sama aku teh. Ya sus aja gitu. You know, bahasa Inggris saya campur gitu. You know, I am go back in Alfamart after in apartemen I am cooking, you know, cooking. Ya. Rice, tahu rice mah gitu ya, rice and that and minyak, telur, nanti sereng. And you know, garam. Maksudnya ngejelasin, Ya, saya ya, masak ya. you know bumbu. Si nggak bule ngerti. teh, what? Liar terus kata bulenya. Lain pusing deui. Eta tangan idinya teh cek mana teh. Carilah di sana cenah. Oke, thank you. Ini di mana teh ada masih banyak yang ya. itu belanja kan. Udah gitu anjing stres. Kan nggak enak. Nasi nggak pakai garam. Kebayang nggak? Aku stres satu sama itu gitu. Udah karena HP kan nggak aktif ya. HP nggak aktif. Akhirnya wah, aku nyerah lah ini. Nanyalah ke si Uwi. Yang di luar mungkin dia tahu. Mungkin tahu. Datang lagi keluar. Udah dikeresek makanan itu. Enak teh barang-barang teh. Mang Uwi, sekarang bisa masuk aturannya. Oh gitu. Dia tuh masuk ke dalam. Nah, aku teh udahlah, Mang Wi, tahu nggak garam itu apa bahasa Inggrisnya? Dia langsung, anjing, nggak tahu sama. Anjing garam. Wah, stres aku itu mikiran garam. Akhirnya aku teh udah kosong, si penjaganya masuk lagi. You know, I am cooking. Ya, cikrita. Where to this. Cuma teh. No, baru ingat saya teh. Oh, gula teh sugar. Iya. Gula kan sugar ya. Iya. Oh, sugar. You know sugar. Ya. Dia teh bahagia gitu. Oh, dia yang cari aku teh sugar. Iya, sugar. This is sugar. Nah, udah ketahuan sugar. Maksud saya teh yang mirip sugar. Nanya, maksudnya ke si itu. Gila, ini persoalan garam aja pelik banget ya. You know sugar? Yes. You know my friend sugar. Maksudnya My friend Sugar. my friend Oke. sugar. Maksudnya temannya Temannya Iya. gula. Temannya sugar yang mirip gula itu pasti ada garam. Aku yang ngejelasin, you know my friend sugar? Iya. Gua kan rasanya manis kalau sugar kan. My friend-nya babaturanna sahabatnya gitu mah gitu. Anjing stres si eta si Mister eta. Anjing cari we kadinya cenah aing lieur cek mana mah. Nya urang geus sarua pusing anjing geus babadan itu beulian kabeh. Semuanya. Yang ada di sana dibeli masuk, yang botol-botol gitu masukin. Boros dong kan. Iya karena stres kan bingung itu hampir setengah jam lah itu nunggu. Itu hampir. Artinya bahasa tuh nggak sebenarnya Bang, bahasa Ya. tuh bikin pusing, tapi sebenarnya ya nggak perlu juga ya kalau kita bisa. Ya ternyata itu ada gap ya. Ya dari bahasa tuh ada gapnya, ada ketidaksampaian maksud gitu kan. Akhirnya kayak tadi aja udah ngomong segitu. My friend apa sugar? My friend sugar tapi si itu akhirnya ngerti gitu. Karena mau masak gitu kan itu gula. Karena Oh, my dia friend sugar dia nebak. paham gitu, jadi paham. Oh, mungkin ini dia nunjuk gitu. Nah ini sama si kalau yang sugar mah lebih gede, kalau garam mah lebih kecil. Ini aku tuh oke, dimasukin yang lain gitu ya. Cuman dibuka di sana. Beli dulu lah ini. Beli dulu coba langsung. Oh rasanya asin. Yes, ini my friend sugar. Yes, this is my friend sugar. My friend Sugar. Jadi bahasa Inggrisnya garam itu kata lain salt adalah my friend Sugar ya. Gua pikir personal manager gua doang yang nggak bisa bahasa Inggris. Ternyata ada yang lebih parah ini. Tapi lo nggak bisa main musik. Dia keluar negeri loh dia. My friend Sugar. Banyak lah cerita-cerita yang itu. Kayaknya kita ambil angle itu deh kan. Buat nulis ini ya. lirik Lagu di jadi segmen ini. sekarang seperti biasa di Coklat Kita Obrolan Warung Kopi di segmen 3 ada Anjing Jam. Anji Pangejam. Dan kita akan bikin lagu dari obrolan kita ini. Nah menurut saya mah yang lucu mah yang itu. I miss you, bahasa. Kesimpulannya gini, Bang Anji, nanti Iya. Mas Ipan. Ternyata nggak bisa bahasa pun, tapi dengan bahasa apa, bahasa tubuh, bahasa musik, bahasa itu jadi satu pelantara komunikasi gitu. Itu yang membuatku kadang ya tapi aku pede, pasti aku keluar lagi diundang gitu. Dengan musik, dengan apa gitu, seperti itu. Ya kesimpulannya nggak perlu bahasa lah Nggak perlu sebenarnya. bahasa. Musik mewakili. Musik bisa mewakili. Mewakili dari bahasa itu. Dan yang jelas I miss you I Bang. miss you ternyata it works ya. Maksudnya itu bisa bekerja dengan sempurna loh. Artinya
berapa kali 27 negara kalau setiap negara dibilang I miss you semua kan susah Nggak, juga. terus kalau misalnya kita pacaran sama orang bule gitu ya, terus dia lagi marah-marah gitu, marah-marah sama kita ngechat gitu, wah. Udah I panjang miss you. marah. Tapi selesai loh, Selesai langsung baik masalahnya. loh itu loh. Asal dengan hati. Sedap, Betul, itu maksudnya berat gini, tuh. kan feeling ya, insting. Kalau Iya, di iya. luar itu kuat di soul, rasa. Iya, Makanya iya, rasol bahasa Inggris. Ayo nangis mulai gitu. Nggak ada do-nya tuh Rasa langsung gitu. sol. Ngesol ya, ngesol. So, Ngesol. ketika saya bilang I miss you itu, orang kangen ka maneh, sama kangen. Saya juga, ya meskipun beda bahasa, beda agama, beda itu, ada perasaan yang sama, yang maksudnya rindu gitu. Makanya bilang I miss you udah gitu. Jadi luas buat dia Iya. gitu artinya gitu. Ngejam lah, tapi sebelumnya dari Kang Jimbot pesan buat temen-temen yang apa ya, bergelut di musik tradisi ini apa? Kalau buat saya sih, buat teman-teman jangan malu, terus buka jaringan, bermain musik dengan ikhlas, dengan ruh, dengan rasa, terus jangan fanatik. Apapun musik genrenya, apapun musik apanya. Karena menurut saya buat teman-teman musik bahasa universal yang bisa mempersatukan semuanya. Cie, pesan moral. Emang serius? Iya, oh, serius ya? Bisa juga ya. Kita bikin ya. Yang mana nih, yang I miss you apa yang I miss you dong. My Friend Sugar? Gua My Friend Sugar. Gue nggak ngerti bang My Friend Sugar sebenarnya apa. Maksudnya Temennya gula, garam. temannya Eh, garam temennya- yang, iya, temennya yang gula. mirip ya Yang- kayak gini lah kopi. Temennya pasti teh Iya, gitu ya. kopi teh gitu. You know, kamu yang mirip seperti gini apa gitu ya. Mirip seperti gini apa gitu. Itu My friend itu kan ya kayak orang kembar gitu ya. Kembar. Teman, sahabat, tapi beda. Sahabat. Itu beda. Tujuan beda. Oke, pertanyaan saya terakhir nih sebelum kita ke anjing jam. Itu email yang notifikasi yang dijawab I miss you itu email lagi nggak? Itu sampai saya diundangnya ke Belanda. Oh, tapi dia pakai translate habis Translate itu. pakai bahasa Indonesia. Habis itu diundang Jadi lagi soal nggak? gini, diundang. Soal tetap. lagi nih Jimot, aku bukan udah tahu, aku juga matakannya aku ngemail ini aku udah kangen. Dan kamu balangnya I miss you. Dan ini biar perlu kamu cari orang temen yang bisa itu sedikitnya gitu. Translate. Ini artinya ya mengundang Jimbot, terus nanti berapa hari apakah kamu bisa gini juga jangan balas I miss you udah tahu makanya ngundang itu karena saya kangen gitu. Iya. Terus udah ditulis pakai bahasa Indonesia, Mang Jimbot balas lagi I miss you. I miss you juga balas tetap I miss you dibalas gitu. Tetap udah ya. I miss you gitu dan dia udah paham Udah gitu. tahu, Dengan- udah paham. dengan Iya. udah banyak bahasa tapi udah ngerti gitu saya gitu. Oke. Keren. Seru. Seru obrolan kali ini dan saya pusing. Ya semoga juga kalian pusing ya. Karena Kang Jimbot, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau kolaborasi mungkin ya harus hubungi Kang Jimbot kemana? Saya mah bebas lah. Langsung. Ke email lagi. Kumaha? Jangan ke email malah. Orang Indonesia maksudnya ini. Kalau orang Indonesia mah ya bisa Instagram. micet, langsung ke micet saya bisa. Micet. Bukan micet. WhatsApp. Waduh. Saya sulit ngebedakan micet sama WhatsApp gitu ya. WhatsApp maksudnya ke WhatsApp lah. Chat maksudnya di chat. Oh, chat. Chat. Bisa di chat aja ke WhatsApp gitu. Oh, Gitu. Gimana? Mending ke Instagram kali ya? DM. DM bisa di Instagram. DM bisa. Kalau ke email saya trauma lah. Trauma. Ya kadang pernah dibuka terus di log out nggak bisa masuk lagi nggak tahu. Password kayak gitu ya. Lupa password. Lupa semuanya. Kayak email, kayak Facebook, kayak itu Lupa semua. orang yang bikin orang lain kan. Iya. Itu nempel di HP. Kan bisa nanya. Iya, tapi kan lupa lagi sih yang itu Yang bikinnya? Yang bikinnya gitu. Udah, ganti lagi. kayak saya masukin YouTube, punya YouTube gitu. Pengennya wah banyak yang nonton. Itu 5 tahun masukin YouTube. Saya nggak tahu kenapa yang nontonnya sedikit, cuman ada 4 orang ya, 5 orang. Terus yang nontonnya cuman, pas nanya ke teman, ini udah 5 tahun nih, saya konten YouTube udah hampir 10 konten. Kang Jimot, ini mah nggak dipublik, itu Nggak dipublish. Nggak dipublish. gitu. Iya. Selama 5 tahun, jadi kita ini nggak ada yang Gua Kang nonton. Jimbot Ya, doang yang lihat. tahu nggak 4 itu? Pantesan si nanti subscribe itunya nggak naik gitu nggak ada yang Viewsnya nggak like, naik-naik ya.
pantasan cina, ya ini mah ditutup, dikunci cina. Gimana cara bukanya? Harus ke dokter, harus kemana? Ya ini caranya mulai belajar saya dari sekarang. Ya kita tidak perlu bisa teknologi, nggak perlu bisa bahasa, tapi yang penting kalau bisa musik, yes. Jago, keliling dunia juga. Keliling dunia loh. Atur nuhun ya. Oke. Sekarang saatnya kita main nih. D minor lah, D minor kalau di Kita kita. ngikutin ininya aja lah, kelilingnya kecape aja kan. Iya. Ya sedikit aja ya, biar cari cuningnya ya. Ayo. Nah ini nggak tahu di app, nggak tahu di apa aku malah. Nah, D ini minor, enak D nih, enak di minor. sini. Oke. Gimana nota sih? Coba Ah. Kang Jibot dulu deh. Ya. intro ya, bikin, Iya, iya, bikin intro intro dulu ya. Nanti masuk kemana lagi, bebas lah. Iya, iya. Pokoknya emisu lah udah. Oke. Sah. Jadi oke, ini bahasa. Iya ngobrol, jadi yang seri, saya bikin ketawa sendiri. Kenapa? Cuma nggak tahu di sini aneh gitu. Karena kita ngopi. Iya. Karena kita ngopi, menertawakan diri sendiri kan. Biar kangen semua. Main sendiri ya aku ya. Ya, Nanti ya, ya. masuklah bebas lah. Hari ini lihat notifikasi email yang terkini, bahasa asing lagi. Ku coba untuk mengerti, berulang-ulang kali, tetap tak mengerti. Ku jawab saja begini, I miss you, I miss you, I miss you, I miss you. Suling dong. Asik. Kesimpulannya, gak perlu pinter bahasa, cukup musik saja yang mewakilinya. Say, I miss you, I miss you, I miss you, I miss you, I miss you. Hariring numatak nyaning arang numatak mulang. Hariring numatak nyaning arang numatak mulang. Nyawa mah urang teh sono, kamane sono. Ngan teh nyawa artina sono ternyata I miss you, I miss you, I miss you. I miss you, geuningan I miss you artina teh I miss you. Padahal mah cek bahasa Sundana mah sono. Yeay! Kang Jibot, atur nuhun ya. Terima kasih. Ambulannya puntennya, ya maafin, ini maafin. Jadi Maafin, itu ini bahasa- sobat jadi bahasa- coklat itu. Jadi bahasa Indonesia gitu jadi. Terima kasih dulur coklat kita dimanapun berada, pokoknya I miss you. Miss you. My
friend sugar, coklat kita. Sampai ketemu lagi di Coklat Kita Obrolan Warung Kopi episode selanjutnya. Dengan obrolan absurd lainnya mungkin saya juga nggak tahu pokoknya kayak gimana. Kita lihat seberapa absurdnya episode selanjutnya. Oh, ekstrakan Haribo!